Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan di pagi hari ini kami akan mengawali setiap kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami mau datang kepadamu dan kami mau mendengarkan suara-Mu. Tolong kami, mampukan kami agar kami bisa memahami dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya ke-14, bunyinya demikian. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tema kita hari ini adalah tak berdaya supaya dikuatkan. Saudara, biasanya laki-laki kebanyakan mengandalkan diri sendiri. Kita sebagai laki-laki sudah dididik oleh orang tua kita untuk membereskan masalah kita sendiri, menyelesaikan apa yang sudah kita mulai, dan tidak cengeng seperti anak perempuan pada umumnya. Kebanyakan laki-laki mengatakan lebih baik menderita daripada mengucapkan kata tolong. Saudara, sudah tertancap kuat dalam budaya kita bahwa orang harus menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa meminta pertolongan kepada orang lain. Tetapi Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Allah menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Melainkan Alkitab mencatat bahwa Allah sungguh-sungguh menolong orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita hari ini yang disoroti adalah kisah seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Bayangkan saja 38 tahun dia sudah tidak berjalan lagi. Dia tidak bisa mengunjungi tempat yang dia inginkan. Dia tidak mendapatkan apa yang perlu didapatkannya. Ini menunjukkan kepada kita masa ketidakberdayaan manusia, ketidakberdayaan kita. Mungkin ada saatnya seorang yang lumpuh ini memimpikan mukjizat terjadi, tetapi tiap hari yang menunggu tidak terjadi juga. Orang lumpuh ini menghabiskan hari-harinya di area publik. Ia berada di salah satu serambi kolam Betesda itu. Kolam Betesda dipercaya sebagai sarana Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi banyak orang. Sewaktu-waktu malaikat Tuhan datang dan menggoncangkan air itu, dan siapa saja yang pertama kali masuk sesudah goncangan itu akan menjadi sembuh apapun penyakitnya.
Sebagai orang yang berada di dekat kolam selama 38 tahun, bisa dikatakan bahwa orang ini sudah menjadi penduduk tetap. Harusnya dia sudah memiliki pengalaman bagaimana ia bisa turun ketika goncangan itu terjadi. Mungkin pada hari pertama ia datang ke kolam itu, ia pasti merasa yakin bahwa hari ini adalah hariku, akan terjadi kesembuhan. Tetapi apakah ia masih berusaha keras menuju ke kolam itu setelah sekian lama? Apalagi ia juga hidup dari pemberian orang lewat lemparan koin yang dilakukan oleh orang-orang yang lewat di kolam Bethesda itu. Setelah beberapa tahun menikmati itu dan menjadi kebiasaan, maka ia sudah mati rasa. Ia mungkin saja tidak terlalu memikirkan tentang kondisinya yang lumpuh. Ia tidak mengharapkan yang lain selain koin yang dilemparkan oleh orang-orang yang lewat di kolam itu. Keputusasaan menjadi bagian di dalam hidupnya. Coba perhatikan ayat 5 sampai ayatnya ke-6. Di situ ada seorang yang lumpuh 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Perhatikan pertanyaan Yesus itu. Kelihatannya aneh sekali. Orang ini sudah menderita sakit parah dan menghabiskan hari-harinya di tepi kolam. Malah Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Sama seperti ketika kita bertemu dengan seorang pecinta kopi dan kita bertanya, "Kamu suka kopi?" Berarti pertanyaan ini mengindikasikan bahwa orang ini yang sakit ini sebenarnya tidak mau sembuh. Dapat kita simpulkan bahwa ada banyak orang senang kumpul di kolam Bethesda, tetapi tidak benar-benar ingin disembuhkan. Sama dengan kita, kondisi kita sekarang. Banyak orang datang ke gereja, tetapi tidak benar-benar ingin bertemu Tuhan dan menginginkan pertolongannya. Mungkin dengan berbagai motif yang lain, mereka datang ke gereja. Jadi Yesus mengarah tepat ke akar persoalannya. Apakah orang ini benar-benar ingin sesuatu yang lebih baik, atau memang dia sudah tertancap pada akar keputusasaan dan pengharapan? Dan perlu kita tahu bahwa Yesus tidak menginginkan saudara dan saya hidup dalam keputusasaan dan kehilangan pengharapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang lumpuh ini satu-satunya jenis kehidupan yang ia tahu, yakni belajar bertahan hidup sebagai pengemis. Walaupun sebenarnya ia tidak menyukai ini, ia merasa tidak bisa melakukan apa-apa selain mengemis. Ia tidak mau belajar bertahan hidup dengan berdagang, bekerja, atau membuat kreativitas dari hasil ngemisnya itu. Apalagi tangannya masih sempurna. Tapi nyatanya dia menerima keadaan dirinya begitu saja. Saudara, bisa saja kita sama seperti orang lumpuh ini. Kita menerima kebanyak hal begitu saja. Padahal kita tahu bahwa kita bisa lebih baik dari yang sekarang ini. Tetapi kata-kata yang sering keluar dari mulut kita adalah, "Ya, beginilah hidup saya, nasib saya seperti ini." Seakan-akan hal ini sudah terpahat kokoh di atas batu dan tidak bisa berubah. Dan kita mulai menyalahkan Allah. Ya, memang Allah pasti ingin kita berada di situasi ini. Karena kalau tidak, maka Allah akan melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang lumpuh ini sudah sangat lama tidak bisa berjalan. Tetapi ia tidak memiliki semangat untuk bangkit dari kelumpuhannya. Mungkin saja ia tidak punya konsep yang sehat tentang kehidupannya, di mana ia bisa berdiri dengan kedua kakinya dan bisa berjalan mengitari kota serta mengambil tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Tetapi kita menyaksikan dia hanya menghabiskan waktu setiap hari dan setiap malam di antara orang sakit. Demikian juga dengan kita. Kita menganggap bahwa masalah keuangan kita akan selesai dengan sendirinya. Padahal utang kita terus menggunung. Kita terus berbelanja. Kita menganggap anak-anak kita yang sedang remaja akan mengubah perilakunya dengan sendirinya. Padahal ia berkumpul dalam kelompok yang tidak baik, semakin jauh dari Allah setiap hari. Tetapi kita tetap bersikap sabar. Kita merasa masalah dalam pernikahan kita akan berlalu dengan sendirinya. Kita nggak butuh pertolongan. Kita merasa ini hanya masalah suami istri saja. Lalu dalam beberapa bulan kemudian kita tidur di tempat tidur yang terpisah.
Kita merasa bahwa kita akan beres sakit hatinya kalau kita mendiami selama beberapa tahun. Padahal kita semakin mendendam dan menyimpan bertahun-tahun. Saudara, ketika Yesus bertanya kepada orang lumpuh ini, "Maukah engkau sembuh?" Apa jawabnya? Ayat ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kalimat orang lumpuh ini bisa diringkas menjadi "saya tidak bisa". Sama seperti kita cenderung berkata "saya tidak bisa" ketika kita menghadapi rintangan. Ini identik dengan "saya tidak mau". Bukan karena kita tidak bisa berdamai dengan orang lain, melainkan karena kita tidak mau berdamai dengan orang lain. Bukan karena kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu, melainkan karena kita tidak mau mengerjakan pekerjaan itu. Tetapi ada saatnya memang kita memakai kalimat itu, di mana kita memang sungguh-sungguh tidak bisa, di mana kita berada di akhir ketidakmampuan kita, dan kita berkata "saya tidak bisa Tuhan", dan hanya Tuhan Yesus saja yang bisa melakukannya. Saudara, sebetulnya orang lumpuh ini bisa melakukan hal-hal tertentu, tetapi kita menyaksikan bahwa hanya Yesus yang bisa menolong hidupnya. Yesus menolong orang lumpuh ini bukan dengan cara menurunkannya ke dalam kolam, tetapi menyembuhkannya dengan tangannya sendiri. Di sini Yesus menyatakan kepada kita, kolam itu hanyalah sarana Tuhan untuk kesembuhan. Yang mempunyai kuasa menyembuhkan hanyalah Yesus. Demikian dengan kita, tempat kita bekerja hanyalah sarana yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Tetapi sumber pertolongan yang sejati adalah Tuhan. Intinya adalah kesembuhan, kecukupan, kelancaran, kesuksesan, dan lain sebagainya hanya terjadi jika Tuhan Yesus mau lakukan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati saudara dan saya di dalam menjalani sepanjang hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.